Chef, please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, absen dulu ya. Fitri ya. Hadir, Bu. Rosdiana. Hadir, Bu. Zuni. Hadir, Bu. Sinta. Hadir, Bu. Handoko. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Baik, materi kita sebelum melakukan untuk uji praktek ya, dengan pengambilan nilai praktek nanti, Ibu akan sampaikan dulu materi kita tentang diskusi, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai menanggapi isi teks tanggapan yang akan berhubungan dengan diskusi. Nah, KD kita adalah KD 3.9, mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita dengan mendengarkan teks diskusi beserta didik maupun mendata informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar dengan benar. Oke. Diskusi berasal dari bahasa Inggris yaitu discussion, yang artinya interaksi, yang secara istilah diskusi adalah pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan dalam situasi resmi maupun tidak resmi dengan persiapan yang matang dan terencana disertai dengan aturan yang jelas. Menghasilkan ide-ide meskipun berbeda tetapi tetap satu tujuan, bukan kehendak pribadi melainkan tujuan kelompok, disertai dialog, tanya jawab atau saling tukar pendapat, beradu argumentasi dengan bukti dan alasan, boleh ada penolakan pendapat atau gagasan, memberikan tanggapan, saran, kritik dan usul, membawa hasil baik berupa kesimpulan, kesepakatan, pemikiran, alternatif dan lain-lain sebagai hasil pemikiran bersama dalam memecahkan suatu permasalahan. Oke, kalau dalam sebuah kegiatan interaksi, musyawarah itu termasuk ke dalam diskusi tidak? Termasuk. Kenapa musyawarah dikatakan dalam bentuk diskusi? Karena pada dasarnya musyawarah itu akan mengangkat sebuah permasalahan yang nantinya akan dipecahkan secara bersama-sama. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, interaksi itu bisa kita lakukan dalam bentuk diskusi. Kalau dalam IPS itu dalam bentuk interaksi sosial. Ya, interaksi itu bisa terjadi antara dua orang, orang dengan orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dalam sebuah diskusi itu otomatis akan menghasilkan ide yang bermacam-macam. Sesuai dengan slogan bangsa kita, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Sama dengan diskusi, boleh setiap orang mempunyai pendapat, boleh tidak setuju, boleh setuju, selama itu masih dalam koridor yang aman, maka itu tidak masalah. Tapi jika dalam sebuah diskusi itu sudah ada yang saling menjatuhkan, itu sudah tidak boleh. Diskusi itu harus kita laksanakan dengan suasana yang dingin, suasana yang cukup efektif atau komunikatif, di mana kita hanya dalam diskusi itu saja kita boleh tidak sependapat. Selebihnya kita harus lebih bisa saling menghargai. Nah, menurut jenisnya
diskusi berdasarkan jumlah peserta itu dibagi menjadi dua. Ada diskusi kelompok dan ada diskusi umum. Kalau diskusi kelompok terdiri dari 2 sampai 10 orang. Kalau diskusi umum ada yang terdiri dari 10 orang anggota atau lebih. Nah, kalau kamu berbicara antara nih si Handoko dan Mas Bayu, mereka berbincang-bincang, berdiskusi, itu sudah bisa kita katakan diskusi, tapi dalam bentuk diskusi ke kelompok. Lalu Bu, bagaimana contohnya kalau diskusi umum? Diskusi umum itu contohnya bisa kita buat seperti talk show bisa, seminar boleh, dialog interaktif bisa, itu bisa kita pakai. Nah, lalu jenis-jenis diskusi. Ada diskusi yang berdasarkan teknik pelaksanaannya atau sifatnya diskusi terdiri dari ada diskusi formal dan ada diskusi non formal. Yang kita bahas adalah mengenai diskusi non formal terlebih dahulu. Diskusi non formal merupakan kegiatan berbicara di tempat tidak resmi dengan tujuan tertentu. Ya, kemudian diskusi informal dapat dijadi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 bentuk, antara lain model laju ikan adalah pembicaraan tidak resmi antara 2 atau 3 orang. Kemudian ada model dengung lebah adalah pembicaraan dari beberapa kelompok kecil, biasanya terdiri dari 2 sampai 4 orang. Yang ketiga ada model debat adu logika, adalah suatu persoalan antara seseorang yang terdiri dari pro dan kontra. Nah, dari ketiga contoh model ini dalam pelaksanaannya nanti kita akan membuatnya model debat adu logika. Artinya setiap kamu setelah mempunyai satu permasalahan yang nanti akan dibagi secara berkelompok dan temanya ibu akan beri, kamu otomatis setiap kelompok itu sudah harus memikirkan apa yang akan saya sampaikan. Apakah materi ini akan menarik atau tidak? Jadi kalau bisa dalam kelompok itu harus bisa menghidupkan suasana. Jadi si host atau si MC-nya tadi harus bisa menghidupkan suasana, ya. Jangan dalam artian gini, si host nanti dulu kami lagi menyajikan masalah. Dia berhak untuk seperti itu ketika ada seseorang yang tiba-tiba ngomong, saya mau bertanya, sementara si penyaji belum siap, itu tidak boleh. Host punya hak penuh. Hak penuhnya dalam artian dia punya tanggung jawab yang lebih untuk menjalankan diskusi tadi secara dengan baik. Nah, jadi diskusi tadi dibagi menjadi 2. Ada diskusi berdasarkan jenisnya, 1 diskusi kelompok terdiri atas berapa? 2 sampai 10 orang. 2 sampai 3 atau 10 orang. Kalau yang kedua diskusi kelompok, diskusi umum 10 atau lebih. Nah, kemudian diskusi berdasarkan sifatnya, diskusi berdasarkan sifat, ada non formal dan ada informal. Non formal ini dalam bentuk santai, ya, bentuk santai saja, tidak terlalu resmi.
informal, dia ada 3, ada model laju ikan, model dengung lebah, dan ada model debat adu logika. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan kita adalah diskusi tadi berasal dari bahasa Inggris yang artinya discussion atau interaksi. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil pemikiran bersama dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian diskusi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, ada diskusi kelompok dan diskusi umum. Diskusi kelompok terdiri atas 2 sampai 3 orang, sampai 10 orang, maaf. Kemudian diskusi umum terdiri atas 10 orang atau lebih. Sedangkan berdasarkan sifatnya ada non formal dan ada informal. Kalau non formal itu bisa kita gunakan untuk diskusi santai, sedangkan informal itu bisa kita pakai dalam suasana resmi. Cukup sampai di sini? Oke. Jadi untuk besok nanti kelompoknya akan ibu bagi. Minggu besok kelompoknya ibu akan bagi. Satu kelompok itu terdiri atas 5 orang. Temanya nanti akan ibu tulis langsung di pembagian kelompoknya. Jadi ibu harap kamu bisa menentukan siapa naratornya, siapa MC-nya, siapa penyajinya. Ya. Kemudian buatlah diskusi itu nanti menjadi diskusi hidup. Jadi untuk diskusinya yang paling heboh, yang paling banyak orang bertanya, nanti akan ibu berikan sebuah hadiah. Paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan Fitri? Tidak, Bu. Oke, untuk kelompoknya nanti ibu sampaikan kepada ketua kelompok ya. Nanti ketua kelas kamu hubungi ibu di kantor untuk mengambil tugas minggu depan. Paham? Paham. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, karena waktu kita juga sudah habis, ibu rasa cukup sekian materi kita tentang diskusi. Sampai ketemu minggu depan dengan bentuk diskusi. Nah, besok ketika masuk kamu sudah duduk berdasarkan formasi diskusinya dan sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.